Warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk membahas UTS kelas 12 IPA. Jadi amal solehnya setelah kalian menyimak video ini, silakan ditulis di buku tulisnya jawaban dari nomor 1 sampai 15. Tidak perlu ditulis soalnya, hanya caranya saja. Jadi sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ibu, silakan difoto jawabannya yang sudah disalin, kemudian dikirim lewat Schoology atau WA. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1, persamaan hukum ohm. Ini yang paling gampang. Persamaan hukum ohm adalah VIR atau V sama dengan I kali R, berarti jawabannya B. Oke, nomor 1 B. Nomor 2, dalam suatu rangkaian memiliki tegangan 0,5 volt dan hambatan 0,1 ohm, berapakah arus yang mengalir? Berarti kita pakai rumus VIR ya. VIR kita masukkan V-nya 0,5, I-nya kita cari, R-nya 0,1, maka hasilnya I sama dengan 0,5 dibagi 0,1 atau jawabannya 5 ampere. Oke, jadi jawabannya nomor 2 C. Terus nomor 3, dalam suatu rangkaian mengalir arus sebesar 12 ampere dengan hambatan sebesar 1/3 ohm, maka berapakah tegangan rangkaiannya? Maka kita menggunakan VIR lagi, hukum ohm lagi, kita masukkan I-nya 12 ampere, kemudian dikalikan R-nya 1/3, maka hasilnya 4 volt. Oke, hasilnya 3D 4 volt. Nomor 4, dalam suatu rangkaian nilai tegangannya adalah 20 volt dan arus listriknya 2 ampere. Hambatannya adalah, pakai VIR lagi, tapi yang dicari R, maka R sama dengan V per I. V-nya kita masukkan 20 volt, kemudian arusnya 2 ampere, maka hasilnya 10 ohm. Jawabannya B, 4B. Ya, jadi nanti cara-caranya seperti ini silakan ditulis di buku tulisnya, lalu nanti difoto setelah selesai. Nomor 5, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut, merupakan bunyi dari, nah ini adalah hukum Kirchhoff 1A. Ya, ini bunyi hukumnya ini. Ya, yang ini kan sudah pernah ibu foto, kemudian ibu kasih di Schoology ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan, maka kalian nggak akan salah jawabnya. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu hukum Kirchhoff itu ada 2. Kirchhoff 1 dan 2. Yang hukum Kirchhoff 1 bunyinya seperti ini. Kalau hukum Kirchhoff 2 itu bunyinya seperti ini. Ya. Jadi kalau yang loop itu sudah mengandung hukum Kirchhoff 2. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6. Untuk soalnya silakan diunduh di Schoology bisa, atau mau lihat dari Google Form juga bisa. Kalau yang punya printer bisa di print supaya nanti enak kalau mau belajar ya. Nomor 6, jika saat mengikuti loop kutub plus GGL ditemui lebih dulu, maka GGL akan bertanda. Nah, ini jawabannya adalah kalau dia ketemu positif dulu, maka ya hasilnya adalah kok ini nggak ada positifnya ya. Ini jawabannya positif ya. Jawabannya positif. Mohon maaf karena tidak ada jawabannya. Tapi kalau misalkan dia mengikuti loop positif, maka dia ya positif. Kalau dia negatif, maka dia negatif. Nah, ini bunyi hukumnya ya. Ditemui lebih dulu, maka GGL bertanda positif. Jika ditemui kutub negatif, maka bertanda negatif. Oke. Sekarang nomor 7. Nah, ini sudah mulai ada hitungannya. Jadi nanti amal soleh kalau mau mencatat jawabannya harap digambar juga ya, supaya lebih paham. Nah, ini
ada arus listriknya R1-nya 4 ohm, R2-nya 6 ohm, GGL-nya 24 volt. Maka berapakah arus listriknya? Nah, ini pertama-tama kita harus cari dulu hambatan totalnya. Karena dia paralel, maka kita sebut RP atau seper hambatan paralel. Sama dengan kan seper R1 ditambah seper R2. Kenapa pakai rumus ini? Karena dia paralel. Kalau dia seri maka ya langsung dijumlahkan saja. Tapi kan ini paralel. Maka jadinya seper 4 ditambah seper 6. FPB-nya berapa? 24. 24 bagi 4, 6. 24 bagi 6, 4. Maka hasilnya 10/24. Tapi ini belum selesai karena harus dikali silang dulu kan. Maka hasilnya menjadi, kalau misalkan dikali silang, RP sama dengan 24/10 atau 2,4. Nah, ini belum selesai karena ini baru mendapatkan hambatan totalnya gitu ya. Maka kalau yang jawab ini salah. Nah, jadi yang ditanyakan arus listriknya. Maka kita masukkan ke sini V sama dengan I kali R, maka jadinya I sama dengan V per R. V-nya kan 24, R-nya 2,4, maka hasilnya 10 ampere. Oke, jadi jawabannya 10 ampere D. Oke, paham ya? Jadi caranya ini yang dicatat di buku, nanti difoto, terus dikirimkan ke ibu. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini sudah mulai agak kompleks rangkaiannya. Ada gabungan antara seri dan paralelnya ya. Jadi berapakah nilai yang ditanyakan, nilai hambatan totalnya atau hambatan penggantinya? Tidak mencari arus atau tidak mencari tegangan. Nah, pertama-tama kita cari dulu yang paralel ini. Jadi seper RP sama dengan seper R3 ditambah seper R4. Hasilnya seper R3-nya 5 ohm kan, R4-/nya 3 ohm. FPB-nya 15. 15 bagi 5, 3. 15 dibagi 3, 5. Maka hasilnya 8/15. Seper RP sama dengan 8/15 dikali silang, maka menghasilkan 15/8. 15/8 ini hasilnya 1,875. Ya. 1,875 ohm. Sedangkan dia pengen cari hambatan totalnya. Karena ini sudah kita dapat, maka ini kita harus jumlahkan sama R1 dan R2 karena itu seri. Berarti jadinya R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah RP, maka hasilnya R1-nya kan 1 ohm. 2 ohm. R2-nya 3 ohm. Ditambah 1,875, maka hasilnya 6,875. Hasilnya ya. Yang jawab ini benar. Lanjut nomor 9. Berdasarkan pertanyaan nomor 5. Nah, ini maaf ya, ini ada kesalahan, maksudnya bukan nomor 5 tapi nomor 8. Berapakah tegangan pada rangkaian apabila nilai arus listriknya 0,5 ampere? Oke, jadi kalau misalkan kita sudah dapat ini R totalnya, maka berapakah tegangan listriknya di sini? Ini berapa tegangannya gitu ya? Kita pakai hukum ohm lagi. Hukum ohm kan Fire. Maka I-nya kita masukkan di sini 0,5. Kemudian R-nya masukkan 6,875. Hasilnya adalah 13,75 volt. Hasilnya ya. Oke, nomor 10. Kawat sepanjang 100 cm mempunyai luas penampang 5 cm persegi akan dialiri listrik. Hambatan jenis kawat tersebut sebesar 4 kali 10⁻⁻⁶ ohm meter. Hambatan pada kawat sebesar, ini menggunakan rumus yang pernah Ibu berikan, yaitu R sama dengan Rho L per A. Apa ini Bu? Ini adalah
besar hambatan pada suatu kawat, gitu ya. Rho ini adalah hambatan jenisnya, jadi setiap kawat itu kan bahannya berbeda-beda, ada yang dari aluminium atau ada dari yang lain-lain macam-macam ya, dari bahan logam-logam. Nah, itu hambatan jenisnya beda-beda. Jadi ini nilainya pun berbeda ya, tergantung jenis kawatnya. L ini adalah panjang kawatnya. Panjangnya ingat harus berupa meter, bukan senti. Nah, jadi ini nanti sentimeter persegi kita ubah dulu. Kemudian A ini adalah luas penampang dari kawatnya, itu dalam meter persegi. Karena kawat itu kan meskipun kecil, tapi kan sebenarnya dia luas penampangnya kan kayak gini ya. Ini kan lingkaran ya kan. Jadi ini maksudnya luas dari kawat, itu kecil sekali. Namanya juga kawat ya kan, tapi ini tetap dihitung. Lingkaran kecil ini tetap dihitung sebagai luas. Maka kalau kita masukkan ke rumus, R sama dengan Rho dikali L per A, Rho-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Nih ya. 4 kali 10 pangkat negatif 6. Panjangnya yaitu 100 cm. Panjangnya yaitu 100 cm. 100 cm ini kita rubah menjadi meter, maka dia menjadi 1 meter. Oke. Sedangkan 5 cm persegi kita rubah ke meter persegi, yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Kenapa 10 pangkat negatif 4 ya? Karena naik 2 kali. Satu tangga itu 10 pangkat negatif 2, maka kalau 2 tangga 10 pangkat negatif 4. Maka kalau kita rapikan ini, dirapikan, maka menjadi 4/5 kali 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 4. Nah, ini kita rubah jadi 4/5 kali 10 pangkat negatif 6. Negatif 4-nya naik ke atas menjadi plus 4. Maka 4/5 hasilnya adalah 0,8 kan? 0,8 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka hasilnya C. Ya, jadi ini harus teliti dalam menyusun angka-angkanya supaya tidak salah.